dimana kita bertani organik itu bisa menggunakan limbah ya teman-teman ya. Menggunakan limbah yang benar-benar bahannya itu gratis, bisa kita dapatkan ya, tanpa mengeluarkan biaya sedikit pun teman-teman. Assalamualaikum Sobat Tani, berjumpa lagi di video kita kali ini. Kita mau mengupdate hasil pemangkasan pembuahan ya yang kita lakukan di musim penghujan pada tanaman anggur kita ini. Seperti apa hasilnya akan kita bagikan di video ini teman-teman ya. Nah jadi untuk sprut teman-teman ya, nah ini sudah merata sprut ini teman-teman. Dia sudah merata sprut semua, tunasnya sudah bermunculan ya, klaster-klaster bunga pun sudah terlihat jelas ya, mana yang besar, mana yang kecil ya. Ada yang sprut membawa bunga, ada yang sprut tidak membawa bunga teman-teman ya. Nah jadi seperti inilah pemangkasan yang kita lakukan di musim penghujan ya, tanpa naungan. Nah jadi teman-teman, dari hasil ini kita bisa menyimpulkan bahwa memang tanaman anggur itu ketika di musim penghujan, ketika kita ingin membuahkannya perlu lakukan stres air teman-teman ya. Fungsi dari stres air itu agar tanaman ini ketika dia sprut seperti ini tidak berfokus pada pertumbuhan vegetatif teman-teman. Nah karena memang untuk tanaman ketika di musim penghujan itu memang secara naluriahnya dia memang berfokus ya pada pertumbuhan vegetatif. Jadi untuk membuahkan itu kadang memang tersulit ya. Tapi ini alhamdulillah ada klaster bunga yang dibawa dan alhamdulillah cukup banyak teman-teman ya, dan cukup besar seperti ini. Lalu seperti ini teman-teman ya. Jadi setiap tersier itu membawa klaster bunga teman-teman ya. Nah seperti itu. Lalu ini nanti rencananya akan saya, setelah dia sprut seperti ini teman-teman, akan kita pilih ya tunas muda. Ini tidak kita teruskan semua teman-teman, karena ini dalam satu tersier ada yang sprut 4 ya, tunas muda seperti ini. Ada yang 3, ada yang 2 ya, ada yang 1. Nah jadi yang dia sudah melebihi dari 2 seperti ini akan kita pilah teman-teman ya. Nah, akan kita buang. Yang pertama kita pilah dulu, khususnya tunas-tunas yang tidak membawa bunga teman-teman. Nah seperti ini ya. Nah ini kan sprut teman-teman, dia tidak membawa bunga. Nah ini bisa kita buang teman-teman. Nah ini membawa bunga tapi dia kecil teman-teman ya. Di atasnya itu sudah ada klaster buah ya. Nah klaster bunga ya. Nah di atasnya juga sudah ada klaster bunga. Nah yang ini bisa kita buang teman-teman. Nah kita protes ya. Nah seperti itu. Jadi kita sisakan 2 tunas yang membawa bunga ya, yang paling ujung juga ya. Nah ada juga yang seperti ini teman-teman. Nah ini dalam satu tersier ini dia sprut 3 mata tunas teman-teman ya. Jadi ada 1, 2 dan 3. Nah dari ketiga ini ke tadi, yang paling bawah itu membawa bunga ya, cukup besar. Lalu yang paling atas itu dia membawa bunga ya, juga cukup besar. Nah yang di sini itu dia membawa bunga tapi klasternya kecil ya, seperti bunga PHP teman-teman. Nah ini bisa kita buang teman-teman ya, agar kita teruskan saja tunas yang membawa bunga cukup besar ini tadi teman-teman. Nah seperti ini. Nah ini di tengah dia posisinya, tetap di tengah ya, tetap kita buang seperti ini teman-teman. Nah ya ini kita buang. Kita jangan lupa setelah buang kita kembalikan ke media tanamnya ya. Nah lalu ini nanti kita arahkan teman-teman ya. Nah terus kita pilih seperti itu teman-teman ya. Nah ini juga ya, ini tidak membawa bunga. Nah ini bisa kita biarkan teman-teman ya. Nah ini membawa klaster bunga ya. Nah ini dia sprut tapi tidak membawa klaster bunga teman-teman. Nah ini opsional teman-teman, kalau teman-teman mau buang boleh, kalau dibiarkan juga boleh. Nah kalau saya lebih baik saya buang teman-teman ya. Nah jadi yang tidak membawa bunga ini ini nanti saya buang agar pertumbuhannya bisa berfokus ke
tunas yang membawa bunga ini teman-teman. Tunggu. Nah, ini kita ambil gunting dulu ya. Nah, ini kita pangkas dari sini saja teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini nanti tersier ini harapannya bisa berfokus pada tunas yang membawa bunga ini teman-teman ya. Nah, seperti itu. Ini setiap tersier hampir merata teman-teman ya membawa bunga, alhamdulillah. Tapi ada yang satu, ada yang dua ya, klaster bunganya yang keluar. Lalu tunas-tunas di bawah seperti ini teman-teman. Nah, tunas yang di bawah di pangkal tersier yang tidak membawa bunga khususnya ya, yang tidak membawa bunga khususnya kita buang saja teman-teman di pangkal tersier. Nah, lalu seperti ini ya, ini kemarin ada tersier yang stagnan, pertumbuhannya tertinggal, itu juga sprout membawa tunas baru ya, tapi tidak membawa bunga. Nah, ini bisa kita buang juga teman-teman. Nah, kita buang dari pangkalnya seperti itu ya. Tapi ini kan masih ada tunas batnya teman-teman, karena ini kemarin dari tunas air, masih ada tunas batnya. Jadi kedepannya ketika kita lakukan foundation pruning masih bisa ya, dari basal bat, dari tunas bat pun bisa sprout lagi teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, ini juga ya, ini bisa kita pangkas rata saja teman-teman, supaya dia tidak tumbuh terus seperti itu teman-teman ya. Nah, ini yang paling ujung cukup besar ya, membawa klaster bunganya. Nah, itu seperti itu teman-teman. Nah, lalu pada bunganya teman-teman, nah pada bunganya ini itu ada sulur teman-teman ya. Nah, ada sulurnya seperti ini ya, ada sulur. Nah, sulur ini bisa kita buang teman-teman ya. Nah, seperti itu. Dan ini juga ya, jadi sulurnya kita buang. Nah, seperti itu. Lalu ini ada tunas bat lagi ya, yang sprout dan dia tidak membawa bunga. Nah, ini nanti kita buang ya. Nah, kita buang, bunganya kecil. Nah, ini nanti kita pangkas di sini teman-teman ya. Kita pangkas di sini. Nah, nanti kita pangkas di sini, kita biarkan satu mata tunas ini yang sudah membawa dua klaster bunga ya. Nah, kita biarkan. Lalu tunas air teman-teman ya. Nah, tunas air yang ada seperti ini, kalau saya biasanya saya buang teman-teman ya. Nah, jadi tunas airnya kita buang, dipotes saja bisa, menggunakan gunting juga bisa ya. Nah, lalu seperti ini juga ada sulurnya, kita buang. Nah, sulurnya juga kita buang ya, seperti itu teman-teman. Nah, ada tunas bat yang sprout lagi seperti ini. Nah, ini ya, ini bisa dikucek kalau masih kecil. Nah, jadi dia bisa berfokus pada yang atas saja teman-teman ya, seperti itu teman-teman. Nah, ini juga teman-teman ya. Nah, nanti tunas air yang ada di ketiak daunnya ini itu bisa kita buang, kita bersihkan teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, lalu satu lagi teman-teman, satu lagi untuk daun tua teman-teman ya. Ini daun tua kemarin kan tidak saya buang teman-teman ya, karena dia masih produktif teman-teman. Menurut saya dia masih mampu melakukan fotosintesis, dia masih bagus, jadi saya biarkan saja, kecuali yang memang kondisinya sudah cukup parah ya. Nah, jadi kalau yang sudah seperti ini cukup parah ya bisa kita buang ya, atau teman-teman mau dibiarkan saja juga boleh, karena ini daun ini teman-teman ya, kadang memang selain dia melakukan fotosintesis teman-teman, kemarin saya ada pengalaman pada daun-daun tua seperti ini teman-teman, itu bisa sebagai antisipasi juga teman-teman. Nah, antisipasinya seperti apa? Nah, jadi saya ceritakan dulu bahwa kemarin di pembuahan yang sebelumnya itu saya pernah melakukan pemupukan ya kepada tanaman anggur saya. Nah, ketika saya melakukan pemupukan itu di salah satu pohon itu saya lupa teman-teman ya, lupa atau salah mengaplikasikan pupuk, maksud saya itu mengaplikasikan pupuk. Ternyata satu pohon itu sudah 2 kali diaplikasikan teman-teman ya. Nah, jadi beberapa hari yang lalu satu pohon itu sudah saya aplikasikan, lalu saya mengaplikasikan ke tanaman yang lain, itu saya berikan lagi teman-teman pupuk ya. Nah, jadi teman-teman
otomatis kan pupuk yang diberikan itu banyak teman-teman ya, berlebihan. Nah itu bisa membuatkan overdosis ya teman-teman ya. Tanda-tanda overdosis itu kan seperti daunnya yang terbakar teman-teman ya. Nah jadi teman-teman, ketika dia overdosis itu kemarin, yang terbakar itu di daun tua seperti ini teman-teman. Nah jadi di daun tua seperti ini. Nah jadi di antara daun tua ini biasanya kalau dia overdosis, kalau dia belum parah ya teman-teman ya, kalau dia belum parah, overdosisnya belum terlalu tinggi, dia hanya di daun-daun tua seperti ini teman-teman. Nah jadi daun yang muda yang ujung itu tidak overdosis teman-teman. Nah seperti itu. Nah maka dari itu juga, selain dari untuk melakukan fotosintesis, daun-daun tua ini yang seperti ini itu juga buat antisipasi menurut saya. Ini pengalaman saya teman-teman ya, ketika saya kelebihan memberikan pupuk kepada satu tanaman, itu yang gosong itu yang bagian bawah teman-teman, untuk daun-daun tua seperti ini. Nah daun tua, daun mudanya yang di tunas mudanya itu alhamdulillah tidak ada masalah teman-teman ya. Nah jadi seperti itu. Jadi kalau saya teman-teman ya, kalau dia daun ini masih produktif itu tidak saya buang teman-teman ya, saya biarkan saja. Nah karena juga kemarin nggak sengaja itu kejadian seperti itu ya. Jadi sebagai antisipasi teman-teman, ketika kita lupa ataupun tidak sengaja memasukkan pupuk secara berlebihan, jadi daun tua ini yang gosong, daun mudanya aman teman-teman. Nah jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Nah lalu untuk pemupukan teman-teman, nah ini kalau untuk pemupukan teman-teman, terakhir saya lakukan pemupukan dengan pupuk sintetis itu hanya di sebelum pangkas teman-teman ya. Jadi sebelum pangkas itu saya aplikasikan pupuk sintetis ya, pupuk generatif, pupuk pembuahan seperti biasa. Lalu saya aplikasikan lagi fungisida dan insektisida sintetis. Nah jadi setelah dia seperti ini, belum pernah lagi saya aplikasikan pupuk sintetis ya. Kemarin beberapa hari yang lalu hanya saya lakukan perawatan saja ya pada media tanam. Saya tambahi itu mol ya, mikroorganisme lokal yang saya perbanyak ya. Di video saya sebelumnya sudah ada. Itu seperti itu teman-teman. Karena rencananya di tahun ini saya memang mencoba bermutasi ya, berpindah dari pertanian konvensional ke pertanian organik teman-teman. Saya ingin berfokus ke tanaman organik teman-teman ya, bertani organik, karena memang khususnya di anggur ini saya merasa memang lebih baik kita melakukan atau fokus ke pertanian organik. Karena apa? Memang banyak ya perbandingan keluhan saya ketika menanam itu secara organik dan konvensional jika dibandingkan teman-teman ya. Dari kalau untuk kos ya atau biaya operasional memang sangat jauh perbandingannya, dimana kita organik bisa menggunakan limbah ya, limbah bahan-bahan yang benar-benar gratis kita dapat ya, tanpa mengeluarkan biaya sedikit pun teman-teman. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, memang ketika kita mengaplikasikan bahan sintetis teman-teman, itu yang saya pelajari memang semakin hari itu pertumbuhan tanaman itu kita semakin ketergantungan teman-teman ya. Nah jadi ketergantungannya seperti apa ya, ketika kita tidak mengaplikasikan pupuk sintetis itu lagi, seolah-olah tanaman kita itu akan sulit sekali untuk berkembang, untuk hidup teman-teman ya. Dia akan stagnan dan lain sebagainya. Jadi kita cenderung ketergantungan dengan bahan sintetis teman-teman. Nah lalu yang selanjutnya faktor lingkungan teman-teman ya. Jadi ketika kita menggunakan bahan sintetis itu memang pasti ada ya efeknya atau dampaknya bagi lingkungan kita, bagi tanah kita ya. Menurut saya mungkin kurang baik. Jadi ketika kita menggunakan pupuk sintetis pasti ada dampak yang kurang baik ya untuk lingkungan. Seperti itu teman-teman. Dan masih banyak lagi perbandingan yang bisa kita lakukan ya, yang kita bandingkan teman-teman. Lalu selanjutnya juga ada terkadang itu yang saya rasakan kemarin teman-teman, ketika kita melakukan perawatan dengan cara konvensional menggunakan bahan-bahan sintetis, itu yang saya rasakan itu semakin rumit teman-teman. Jadi bertani itu yang saya rasakan semakin rumit, semakin ribet. Kita harus menghitung ini, menghitung itu, mengaplikasikan ini, mengaplikasikan itu. Jadi timbul satu masalah, kita harus membeli lagi satu jenis
bahan sintetis. Timbul masalah yang lain, kita harus membeli lagi bahan sintetis. Nah seperti itu. Jadi seolah-olah bertani itu sangat sulit teman-teman. Bertani itu sangat ribet. Makanya saya, apalagi kita ya, kalau tidak bisa fokus seperti ini, kita masih punya pekerjaan di luar dari bertani ini, itu akan sangat merepotkan sekali. Nah, dengan cara organik itu menurut saya ya tidak begitu repot teman-teman ya, kalau kita benar-benar mendalami. Memang organik itu tidak instan teman-teman, terkadang kita butuh waktu yang lama ya, butuh waktu yang lama untuk mempersiapkan, membuatnya, lalu mungkin cenderung tidak bersih ya, tidak bau. Tapi dibalik itu semua tentu ada nilai lebih ya, ada keuntungan lebih yang kita dapatkan dengan cara organik. Nah jadi rencananya memang di tahun ini saya berfokus ke pertanian organik ya, kita menanam secara organik saja. Apalagi saya yang hanya menanam skala rumahan seperti ini teman-teman. Jadi seperti itu. Lalu ini nanti akan kita berikan pupuk ya, pupuk organik cair, yaitu dari limbah dapur ya. Itu saja yang kita aplikasikan ke media tanam kita ya, ke tanaman kita ini dengan cara dikocor. Jadi kita tidak menggunakan spray-sprayan lagi ya, menggunakan pupuk kimia ya. Jadi kita berfokus ke pupuk organik, organik padat, organik cair ya. Lalu nanti kalau untuk pestisida dan fungisidanya mungkin berguyur teman-teman ya, kita mencari resep dulu, mencari bahan-bahan apa, seperti apa yang bisa kita buat untuk dijadikan pestisida ya, baik itu fungisida ataupun insektisida teman-teman. Nah jadi seperti itu. Bagaimana nanti perjalanannya ya, bermutasi dari pertanian konvensional ke pertanian organik ya, pasti ada kendala ya, ada kesulitan, ada permasalahan yang kita lalui. Nanti akan kita update, akan kita bagikan ya, kita berbagi cerita, berbagi pengalaman ya teman-teman, untuk menuju pertanian yang lebih sehat teman-teman. Nah oke, sekian dulu video kita pada kesempatan kali ini teman-teman ya. Jika teman-teman ada pengalaman, boleh di sharing-sharing ya di kolom komentar. Berbagi pengalaman dengan saya juga, saya sangat berterima kasih. Lalu jika ada teman-teman yang ingin bertanya, boleh ditanyakan di kolom komentar. Teman-teman punya cerita, saya juga punya cerita ya. Jadi kita berbagi cerita. Salam pertanian, salam kuku hitam.